Ayo what's up guys, welcome back with me Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa, suapan kata-kata quotes hari ini, sabun apa yang genit? Ayo, apa jawabannya? Ayo, yaitu sabun colek. Aduh, cringe banget anjing, siapa yang nulis skrip ini coy. Dimana pada kesempatan kali ini masih melanjutkan dari film sebelumnya, kita akan membahas Agent Ali musim ketiga part kedua yang dirilis pada tahun 2022. Agar kalian gak kebingungan, terlebih dahulu gue ngasih tahu bahwasannya kalian mendingan nonton film Agent Ali sebelumnya dulu. Kalau nggak Agent Ali The Movie, linknya ada di pojok kanan atas. Masih berkisah tentang Ali yang akan menghadapi fase-fase sulit di mana agent internasional dan juga temennya tuh udah mulai nggak akur. Hingga bahkan banyak banget salah pahamnya. Bagaimanakah Ali menanggapi hal tersebut? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Jet, Moon, dan juga Bulat yang dikeluarkan dari Agent Mata dikarenakan skor mereka tuh di bawah rata-rata. Agent Leon juga mengatakan bahwasannya ini merupakan pedoman bagi kalian semua bahwasannya Mata Arena bukanlah tempat permainan. Siapa saja di tahap berikutnya yang poinnya di bawah rata-rata, ia tak segan-segan mengeluarkan mereka. Tentu saja akibat hal itu berdampak kepada Ali. Di jam makan siang kita pun diperlihatkan bahwasannya Rudy dan juga teman-teman lainnya menjauhi Ali. Karena jelas kemarin si Ali bukan yang ngebantuin mereka, malahan team up dengan si Kim dan juga menyelesaikan pertandingan. Dari kejauhan Kim yang melihat Ali dimusuhin, ia pun pada akhirnya duduk bareng bersama si Ali dan juga ngobrol bareng. Tentu saja teman-temannya Ali yang melihat akan hal itu pun semakin marah, termasuk juga oleh Alicia yang memantau si Ali dari jauh. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Chico dan juga Choki yang diuji cobakan oleh Cece dengan memasukkan microchip ke dalam tubuhnya. Hal itu sendiri agar si Cece ini bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Kim yang mengajak Ali untuk menguji cobakan senjata mereka di lab milik agent kita. Tentu saja, Ali pun setuju dengan hal itu, namun ia pun izin sebentar untuk mengambil yoyo dan juga gangsing miliknya. Nggak lama berselang, Ali dan juga Sam pun pada akhirnya masuk ke kamar secara bersamaan, yang dimana tentu saja teman-teman yang melihat akan hal itu pun makin salah paham. Sesampainya Kim di lab milik agent kita, ia pun terkejut ketika melihat di sana ada Alicia, Imam, dan juga Zaz. Yang ternyata mereka ini sedang menunggu kedatangan agent kita untuk mengecek senjata mereka. Kim yang merupakan agent Tekno berinisiatif untuk membantu mereka terlebih dahulu sebelum agent kita ini datang, namun tiba-tiba mati lampu. Bukan hanya mereka saja yang merasakan mati lampu, Rizka dan juga Alek pun sama di tempat pelatihan di mana mereka terjebak dengan Mika dan juga Rosa. Hampir aja Rizka dan juga Mika tuh duel di tempat tersebut, untungnya ada Alek yang menghentikan mereka berdua karena toh dari duel itu nggak ada yang menguntungkan mereka masing-masing. Hal yang sama juga dialami oleh Kai, Rudy, Sam, dan juga Ali yang terjebak di kamar mereka. Masing-masing dari mereka tuh hampir aja gelut, namun enggak dengan Kim yang menggunakan piano plus gitarnya, dimana dia pun pada akhirnya nyanyi bareng dan juga enjoy di tempat tersebut. Alicia awalnya diam aja sampai dimana ia pun nanya-nanya kepada si Kim apa pasalnya si Kim selalu mendekati si Ali. Kim lalu menjelaskan bahwasannya ia dekat dengan si Ali bukan karena ingin memanfaatkan atau hal lain, melainkan dia ingin pure berteman dengan Ali yang dikarenakan Ali merupakan pahlawan bagi Mata. Dan sebenarnya kisah dari agent Ali sendiri udah diketahui oleh seluruh agent Mata. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan bahwasannya Rudy ini aji mumpung ketika melihat Sam pun sendiri dan dengan cepat langsung membulinya. Kau nak buat apa? Jerit sampai pingsan lagi? Diamlah kau! Kau tak tahu apa-apa pasal aku! Kan dah kata, tak ada apa. Tentu saja Sam yang udah mulai terpojok pun tanpa diduga ia ini ternyata menangis dan mengatakan suatu hal yang mereka bertiga tuh nggak tahu. Sam pun lalu cerita bahwasannya dia di tempat akademinya ternyata merupakan agent yang paling cemen. Hingga bahkan ada di suatu ketika di saat ia ini latihan, dia sebagai agent Euro tuh ternyata nggak ada yang mendengarkan strateginya. Sam merasa dari semua kandidat yang ada, mengapa dia yang dikirimkan ke Mata Arena tuh karena sengaja dia ini pengen disingkirin. Sementara itu kita pun beralih kepada Alex yang merasakan hal yang sama juga, di mana dia ini udah muak dengan tingkah laku Rizka dan juga Mika yang kayak anak kecil kalau ketemu tuh berantem mulu. Alex pun membiarkan mereka berdua sambil mengatakan kalau mau berantem aja tapi jangan bawa-bawa nama dia hanya ingin latihan di tempat ini. Nggak lama kemudian listrik pun kembali menyala yang ternyata itu semua ulah para mentor agar mereka mengenal satu sama yang lain. Dari situlah mentor pun lalu menjelaskan bahwasannya di tahap 3 berikutnya mereka ini akan membuat kelompok mereka masing-masing dan urutan ketiga teratas boleh memilih kelompok mereka.
Ali sendiri merasa kegirangan karena dia ini bisa bikin tim, namun ternyata poin Ali sendiri dikurangin karena comot mengacau di kantin. Skor pun lalu berubah, Kim tetap di urutan pertama, Alicia menjadi urutan kedua, dan ketiganya sekarang adalah Alex. Beralih ke markasnya CC, di mana kita ini diperlihatkan Chico dan juga Choki yang sekarang begitu OP dan akan diadu dengan Trash. Microchip di dalam tubuhnya ternyata bekerja dengan sangat amat signifikan hingga ia pun dapat bantai-bantai di tempat tersebut. Sementara itu, kita pun diperlihatkan CC yang ternyata mendapatkan sebuah informasi mengenai mata arena. Kita pun bisa menyimpulkan ada mata-mata dari CC yang ternyata menyelinap masuk di dalam agen mata. Dan dari kejauhan, kita pun diperlihatkan agen Rizwan yang ternyata memantau gerak-gerik dari CC karena dia telah menyelundupkan sebuah microchip kecil gitu. Satu hari pun berlalu, di mana kita ini diperlihatkan agen Rizwan yang mendapatkan informasi bahwasannya CC akan pergi ke suatu tempat. Ia pun hendak pamitan kepada Agent Quattro karena dia udah nggak mau merepotkannya lagi dan juga akan pergi bersama Dose. Namun Agent Quattro bersikukuh akan membantu Rizwan apapun yang terjadi. Selamat tinggal. Di mata arena kita pun diperlihatkan bahwasannya Alicia, Kim, dan juga Alex sedang memilih tim mereka masing-masing. Dan Ali sendiri berada di bagian tim milik Alex. Mereka pun akan dikumpulkan di keesokan harinya dengan menggunakan baju biasa. Karena tahap 3 di keesokan harinya akan dilakukan di luar arena yang sebenarnya tuh menimbulkan banyak sekali resiko. Namun namanya perintah, tahap ketiga akan tetap dijalankan di luar arena. Beralih kepada Dato Hisman yang nampaknya sedang mempresentasikan suatu hal bahwasannya untuk mengaktifkan jet ini kita udah nggak memerlukan bahan bakar pada umumnya. Melainkan pengganti bahan bakar itu adalah Azorium yang dimana Azorium sekecil ini aja dapat mengaktifkan mesin tersebut. Jadi intinya, si Dato Hisman ini akan membuat sebuah planning ke depannya akan mengganti bahan bakar pada umumnya menjadi bahan bakar Azorium. Semua orang yang berada di tempat tersebut pun pada akhirnya mengapresiasi kerja keras dari Dato Hisman. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Agent Rizwan dan juga Dose yang sudah tiba di Cyber Science, di mana di sana mereka pun langsung menyebarkan microchip kecil agar Agent Quattro bisa memantau mereka dari jauh. Di hari itu juga lah ternyata bertepatan di mana kita ini diperlihatkan para agen muda yang ternyata akan melakukan tahap ketiga di tempat tersebut. Dato Hisman ternyata juga berada di sana untuk melihat pertandingan mata arena secara langsung. Setiap kumpulan diberikan 4 lokasi lencana yang berbeza. Agent Leon lalu menjelaskan bahwasannya di tahap ketiga kali ini mereka harus mencari keempat medali yang berada di ruangan yang berbeda. Dan jikalau keempat medali udah diamankan oleh mereka masing-masing, akan tibalah suatu tempat terakhir yang bakal terbuka. Jadi simpelnya, untuk mendapatkan medali itu, mereka akan diberi sebuah 4 kuis di mana di kuis tersebut ada jawaban di manakah titik lokasi medalinya. Dan tahap ketiga pun dimulai. Cepat. Gitu dong. Semua medali pun pada akhirnya berhasil diamankan oleh ketiga tim mereka masing-masing. Namun lengan Alex yang terluka akibat dia menahan kereta sebelumnya meminta si Ali untuk menjadi kapten tim dan pergi ke lokasi terakhir. Dengan cepat, Ali, Alicia, dan juga Kim pun pada akhirnya bergegas menuju tempat tersebut, namun tanpa diduga setibanya di sana mereka ini terkejut ketika melihat ada Agent Rizwan dan juga Dose. Hah? Agent Rizwan? Kita pun dijelaskan mengapa Agent Rizwan berada di tempat tersebut yang dimana dia ternyata membuntuti Cece dan hendak menyerangnya, namun ternyata tiba-tiba Cece menghilang. Di saat yang bersamaan, Agent Quattro juga mengabari bahwasannya dia dalam bahaya, lalu tiba-tiba sinyalnya pun menghilang. Tentu saja Ali pun terkejut ketika melihat Agent Rizwan yang ternyata masih hidup, namun dia menanyakan mengapa Agent Rizwan bersama Dose. Dengan cepat, Kim dan juga Alicia langsung menyerang Dose, sementara Rizwan sendiri menghadapi para penjaga yang berdatangan. Ali nggak bisa berkutik karena masih terkejut melihat akan hal itu, lalu nggak lama kemudian para mentor pun berdatangan demi menghentikan Rizwan. Para mentor menyuruh mereka bertiga untuk berhenti dan bawa teman-temannya untuk pergi dari tempat ini. Agent Rizwan di sana berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun para mentor ternyata nggak mau mendengarkan akan hal tersebut. Terlebih lagi, para mentor pun langsung mengecap Rizwan sebagai pembelot aka pengkhianat. Kau kita. Agent Bakar yang tinggal seorang diri menghadapi mereka berdua terkejut ketika melihat mesin roket yang berada di belakang mereka tuh ternyata menyala sendiri. Yang tentu saja membuat tempat tersebut pun chaos. Teman-teman dari Ali dengan cepat langsung mengevakuasi para warga yang berada di tempat tersebut.
Di sisi yang bersamaan, Dato' Hisam yang melihat bahwasannya roketnya bergerak sendiri, ia pun merasa terkejut. Namun para pengawalnya berusaha membawa Dato' Hisam ke tempat yang lebih aman. Mesin roket itu yang kesana kemari tak tentu arah membuat si Rosa ini ketimpa reruntuhan. Namun untungnya di sana ada Mika dan juga Rizka yang membantu. Nggak lama berselang, Rizwan pun mendapatkan sedikit sinyal dari Quattro yang menyuruhnya untuk jangan kembali. Karena di markasnya ada Choki, Chico, dan juga Tres. Nggak lama kemudian sinyal pun menghilang yang memutuskan Rizwan pun pergi dari tempat tersebut bersama Dose. Di atas, Alex dan juga Alicia ternyata berhasil menghentikan roket itu dan ia pun memerintahkan Ali untuk mencabut mesinnya. Dan untungnya hal itu sendiri berhasil. Setelah kekacauan itu, beberapa ambulans pun berdatangan untuk merawat orang-orang yang terluka. Salah satunya lengan dari Alex yang ternyata terluka cukup parah. Ali dan juga teman-temannya masih memperbincangkan tentang agen Rizwan yang berkhianat dan bersekongkol dengan Dose. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Cece yang menyuruh seseorang untuk meretas sistem mata dari dalam. Dengan menggunakan device yang ia berikan, orang tersebut tak lain tak bukan adalah Kim. Jadi selama ini, Cece pun mendapatkan semua informasi mata dari Kim yang ternyata mereka berdua saling bekerja sama. Di tengah hutan, Rizwan pun kembali ke rumah Quattro, di mana di sana ia pun terkejut ketika melihat rumah Quattro yang sudah terbakar. Setelah akan hal itu, kita pun diperlihatkan kilas balik masa lalu Cece dan juga Kim. Di sebuah panti asuhan, Kim ini ternyata senang sekali bermain alat musik yaitu suling. Cece sangat senang mendengar permainan musik dari si Kim sampai suatu ketika ternyata mereka ini dipergoki oleh penjaga panti. Di saat penjaga panti hendak menghukum si Kim, namun tanpa diduga Cece lah yang menghadapi penjaga panti tersebut dan ya muka Cece pun babak belur. Melihat muka Cece babak belur, Kim pun hanya bisa menangis dan juga meminta maaf. Beralih ke masa sekarang, lebih tepatnya di pagi hari, kita ini diperlihatkan Kim yang akan ngehack situs mata dengan menggunakan device yang diberikan oleh Cece sebelumnya. Dengan menaruh device tersebut di lab milik agen Gita, namun sesaat ia masuk ke dalam lab tersebut, ternyata ada agen Ali yang sedang mengotak-atik gangsingnya. Yang ternyata Ali sendiri ingin mengupgrade gangsingnya agar jauh lebih OP dibanding sebelumnya, dan dari situlah Kim pun berniat untuk membantu Ali. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan agen Rizwan yang sedang merasa sedih karena di misi sebelumnya ia ini gagal menangkap Cece. Terlebih lagi ia ini kehilangan agen Quattro yang entah masih hidup ataukah tidak. Hingga bahkan mereka berdua pun sampai masuk TV dan juga menjadi dalang utama akibat penyerangan sebelumnya. Agen Rizwan kayaknya kepikiran akan suatu hal dengan menyuruh Dose untuk memutar ulang CCTV sebelum kejadian terjadi. Di saat mereka berdua sedang melihat CCTV, tiba-tiba beberapa agen pun muncul dan langsung menyerang agen Rizwan. Akibat penyerangan itu sendiri, laptop Rizwan hampir saja hancur, namun untungnya Dose dapat menyingkirkan beberapa agen hingga mereka dapat melarikan diri dari sana. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan beberapa agen yang sedang meeting mengenai agen Rizwan. Jenderal Rama pun merasa kesal akibat kelalaian beberapa agen yang gagal menangkap Rizwan, yang tentu saja hal itu sendiri akan berdampak besar ke depannya. Setelah mendengar akan hal itu, agen Gans pun berkata bahwasannya dia akan mengirimkan beberapa agen lainnya yang dapat menangkap Rizwan. Agen Dayang lalu memerintahkan para mentor untuk tetap melanjutkan mata arena. Semua hal itu dikarenakan Dato' Hisam telah memperkenalkan Azorium ke seluruh Cyberraya dan bisa jadi aja bakal banyak musuh yang bermunculan. Yang menginginkan Azorium tersebut jadi kandidat dari mata arena bisa menjaga beberapa Azorium di titik lokasi yang akan ditentukan nanti. Agen kita lalu menyampaikan bahwasannya di tahap ketiga sebelumnya beberapa agen muda kita tuh terluka. Dan bolehkah mata arena tuh ditunda beberapa hari ke depan sampai beberapa agen muda tuh pulih? Namun agen Dayang menolak akan hal itu dan mata arena resmi akan dilanjutkan. Agen Dayang juga memberi penjelasan mengapa ia melakukan hal itu karena takut ada serangan dari luar yang begitu berbahaya. Termasuk juga untuk mencari kandidat paling terbaik di agen muda yang akan diberikan Iris. Di keesokan harinya, agen Leon pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya beberapa agen yang terluka tidak diikutkan dalam mata arena berikutnya. Salah satunya ada Rudy, Alex, dan juga Rosa. Sementara itu, Za sendiri tidak diikutkan karena nilainya di bawah rata-rata. Agen Leon juga melihat bahwasannya mereka tuh ada yang kelebihan tekno atau juga ada yang kelebihan inviso. Dari situlah mereka pun akan dirubah role-nya. Semua penentuan pun pada akhirnya diumumkan, di mana kita pun diperlihatkan Ali yang ternyata menjadi agen combat. Dari kejauhan terlihatlah Kai yang ternyata juga menjadi agen combat. Mereka semua lalu diperintahkan untuk masuk ke sebuah ruangan sesuai role mereka masing-masing. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, ternyata Ali bertemu dengan agen bakar, yang dimana agen bakarlah yang akan melatih Ali dan juga Kai. Karena ya tentu aja agen bakar adalah agen combat.
Di sanalah Agent Bakar lalu menjelaskan bahwasannya kunci untuk menjadi Agent Combat sendiri adalah bertahan, dan juga bertahan. Sampai di mana musuh kan pasti akan kelelahan kalau menyerang kita terus-menerus dan akan membuat sebuah celah dan kesempatan itulah yang akan kita ambil. Latihan pun pada akhirnya dimulai dari Ali yang disuruh untuk bertahan sampai di mana lampunya tubuh warna hijau lalu Ali boleh menyerang. Namun Ali seakan gak suka dengan ideologi sang paman yaitu Agent Bakar di mana Ali pun pada akhirnya menyerang duluan. Setelah akan hal itu, Ali pun lalu berkata kepada sang paman kalau kita bisa menghabisi musuh dengan cepat, mengapa kita harus menunggu lama? Setelah akan hal itu, tahap keempat pun akan segera dimulai di mana Agent Leon menjelaskan tahap keempat. Jadi nanti ada sebuah robot besar yang berada di pos tengah di antara pos A dan juga pos B. Mereka sendiri akan dibagi menjadi kelompok A dan juga B dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Intinya mereka ini harus pergi ke pos tengah lalu mengaktifkan robot tersebut dan membawa robot itu ke pos musuh mereka. Dan siapa saja yang berhasil melakukan hal itu mereka akan dinobatkan masuk ke tahap berikutnya. Dan tahap keempat pun resmi dimulai. Sorry, Kai. Untungnya tim dari si Ali yang berisikan Mika, Imam dan juga Rizka berhasil menyabotase robot tersebut dan akan membawanya ke pos musuh. Hampir saja mereka ini sampai di pos musuh namun tanpa diduga di sana ternyata ada Alicia yang menjaga pos tersebut. Tentu saja Alicia yang berada di sana membuat si Ali ini pun terpancing dan mengejar Alicia. Mika sendiri berusaha memperingati Ali namun ya Mika nggak bisa berbuat banyak. Ali pun pada akhirnya terpancing oleh Alicia dan dia pun pada akhirnya dijebak di tempat tersebut. Sementara itu kita pun diperlihatkan bahwasannya tadi itu merupakan strategi dari Alicia di mana mereka melakukan strategi pura-pura kalah. Dan ya rekan-rekan dari Alicia pun pada akhirnya menyerang dadakan rekan-rekan dari si Ali yang membuat mereka semua pun kalah. Robot berhasil diambil alih oleh rekan-rekan dari Alicia dan mereka pun berhasil memenangkan tahap keempat tersebut. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Kim yang akan melancarkan aksinya dengan menaruh device tersebut di bawah lab milik agent kita. Lagi dan lagi ia pun masuk namun terkejut ketika melihat Ali, namun untungnya agent Ali sendiri sedang tertidur hingga ia pun sedikit-sedikit menaruh alat tersebut. Setelah berhasil tanpa diduga Ali pun pada akhirnya bangun, lantas dari situlah Ali pun menanyakan kepada Kim akankah Kim melihat Comot. Nggak lama berselang Comot pun menampakkan dirinya yang berarti sedari tadi Comot pun memperhatikan gerak-gerik dari si Kim. Hingga film pun berakhir.